Titik, apa itu titik? Tidak terakreditasi. Ya, jadi ya marilah kita yang A kita pertahankan, yang B kita naikkan. Semoga acara kita hari ini kepada peserta, mari kita bersungguh dan beryakin kita untuk mendengar, karena ini Bapak Johalim juga pengalaman di asesornya, kemudian juga beliau di UKS Kabupaten Biren. Jadi mari kita nanti ya, yang juga tutor kita Ibu Saudah nanti, mari kita tanyakan yang tidak jelas. Makanya diupload tadi apa yang sudah diupload. Lalu kalau ditanya nanti oleh asesor di lapangan, apa perlu jawaban yang kita jawab. Hari ini kita sinkron, artinya kita satu persepsi. Baik wate kita yang bak komite meno, wate jauh di kepala sekolah mudi, wate tu bak siswa mudi lo. 3 jawaban sampai 4 komite mewakili 2 guru. Maka kita persepsi kita samakan sehingga nanti jawabannya satu arah ataupun satu komit kita, bagaimana madrasah atau sekolah kita bisa terakreditasi dengan baik. Rasanya inilah yang dapat saya sampaikan. Sampai sore nanti kita akan bergabung. Mari kita doakan semoga madrasah atau sekolah kita menjadi madrasah sekolah yang hebat dan bermartabat. Terutama akreditasi ini sangat penting, ini di akred kita. Alhamdulillah dengan pertemuan kali ini kita bersama-sama untuk saling melihat atau butir-butir yang akan disampaikan nanti oleh tutor kita. Sekali lagi kepada tutor, terima kasih banyak yang sudah bisa mendampingi dan memberikan ilmu kepada kita nanti. Akhirnya kepada Allah kita memohon ridha dan taufik kepada peserta, dan mari selamat untuk mengikuti, dan yakinlah Allah akan melihat kerja kita, usaha kita. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan pendidikan Kabupaten Biren lebih baik. Akhirnya kepada Allah kita memohon ridha. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nafiah SAPA yang sudah memberikan laporan mengenai kegiatan kita ini, yang bahwasannya kegiatan kita ini dari pagi sampai sore. Mohon untuk Bapak Ibu guru bisa mengkondisikan waktunya ya, karena ini cuma kegiatan 1 hari yang artinya untuk persiapan kita untuk kelanjutan bagaimana keadaan di sekolah kita ke depan. Ini mengenai akred kan sangat riskan sekali ya. Kalau dari sekolah UPTT di wilayah Pisangan ini, apabila memang akrednya jatuh atau akrednya tidak ada pengembangan, maka itu akan berpengaruh kepada bos, seperti itu. Bukan bos kepala sekolah ya. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Johalim. Saya maaf Pak ya, salah terus panggil nama Bapak. Bapak itu Jahalim apa Johalim? Ja ya, oke. Bapak Jahalim Solim, kita persilahkan berserta dengan Ibu Saudah, mana yang duluan. Yang penting materinya tersampaikan, kita semua bisa paham. Dan mungkin untuk kita tidak membuka sesi tanya jawab ya Pak ya? Ada, sambilan jalan. Oh sambilan jalan, oke, itu yang diinginkan. Jadi ketika materi disampaikan, bagi Bapak Ibu yang tidak paham langsung saja ditanyakan. Jangan tunggu materinya sampai selesai. Untuk anak-anak Ibu gitu juga, kalau nggak paham tanya ya, jangan malu-malu. Setuju? Ih, nggak ada suara. Setuju? Setuju? Kurang besar. Mana suaranya? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Iya, keren anak-anak Ibu. Allahu Akbar. Dipersilakan Pak Baja. Baik Bapak Ibu, Ibu Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini semua kita dalam keadaan sehat. Kita wajib bersyukur Bapak Ibu.
beberapa hari yang lalu saudara kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kepala Min 42 Pak Sardani SAG, begitu gagahnya dengan tulisnya, begitu gagahnya, begitu tampannya, tiba-tiba diambil oleh Allah. Makanya kita banyak-banyak bersyukur bahwa ilmu itu ketetapan Allah. Yang kedua, salawat beriring salam kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah pola pikir kita, mindset kita, sehingga pada hari ini kita tahu mana yang hak dan bukan, mana yang bukan hak kita. Jadi jangan asal sembrono, asal bersisik ikan, jangan Bapak Ibu. Yang penting hari ini bagaimana kita bekerja dengan hati. Saya harap kepada kita bekerja dengan hati, jangan lagi bekerja dengan otak semata, akan tetapi bekerjalah dengan hati. Bapak Ibu kalau mau dikenang sama muridnya seumur hidup dan sampai kita nanti telah tiada, maka bekerjalah dengan hati, bukan bekerja dengan otak semata. Yakin Bapak Ibu, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam lainnya mereka berbuat dengan hati. Mereka tidak pernah berbuat otak semata-mata. Makanya beliau sampai detik ini, nanti mungkin sampai hari kiamat dunia, kita masih kenang beliau. Makanya kita selaku guru adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang sangat beruntung adalah guru Bapak Ibu. Guru itu adalah ditiru dan digugu. Maka dalam doa kan kita selalu wali ustadina, wali ummatina, wali dan segala macamnya. Enggak pernah wali camatina, wali bupatina, wali segala macamnya. Yang ada wali ustad. Ustad itu adalah kita semua Bapak Ibu guru. Maka kita mencubit anak juga berpahala Bapak Ibu, kalau dia dalam keadaan salah. Bapak Ibu itu harus camkan di hatinya. Jangan ada lagi karena si A, karena bukan dia begini kelas sekolah saya benci dia. Jangan Bapak Ibu. Jangan tanamkan kebencian itu di sekecil apapun. Pamaya mal miskala dzarratin khairai. Sekecil apapun Bapak Ibu tanamkan di dada ibu, maka dia akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi saya mohon kepada kita, mari nanti Bapak Ibu lihat, tanya Bapak Ibu, mana kurang-kurang nanti sambil berjalan ini langsung saya jawab Bapak Ibu. Tidak ada nanti sesi tanya jawab, langsung saat ini tidak paham tanya, angkat tangan terus. Pak kalau begini bagaimana? Pak kalau begitu bagaimana? Bapak Ibu, karena ini kan draftnya, ini mulai diberlakukan tahun 2020. Sebelumnya dia ada 8 standar, tapi hari ini cuma 4 standar ya. Dulu masih ada sarprasnya, dulu masih ada standar isi, dulu masih ada standar keuangannya dan 4. Tapi karena hari ini tidak. Kemudian sistem Bapak Ibu kemarin pengisian dia, saya lihat kemarin itu di PR-nya ada yang 14,1. Gimana kemarin saya lihat? Dimis Abu Jalab. Kalau dia dapat misalnya 70 ditambah 14 sudah berapa Bapak Ibu? 84, udah big. Makanya mencari ini enggak, sebenarnya Bapak Ibu udah bagus. Kalau di madrasah itu namanya emis, kalau Bapak Ibu di sini namanya Dapodik. Kalau di Dapodik yang 4 standar itu Bapak udah 15, 70 pun Bapak dapat, di dianya di prosesnya ini Bapak udah dapat 85, udah B. Tapi target kita hari ini saya mau jelaskan sama Ibu, saya nggak mau nilai B Bapak Ibu 1, 2, 3, tapi level 4 saya mengharapkan Bapak Ibu. Maka yang saya jelaskan nanti semua di level 4. Saya tidak akan jelaskan sama Bapak Ibu di level 1, 2, 3, tapi saya akan jelaskan bersama Bapak Ibu di level 4. Kenapa di level 4? Hampir semua madrasah dan SDE ini semua nilainya akreditasi. Jangan saat dulu 8 standar Bapak Ibu nilai A, kenapa hari ini 4 dapat nilai B, turun. Makanya saya berharap nanti di sini Bapak Ibu. Kira-kira itu Bapak Ibu ya. Nanti dipahami mana kira-kira yang kurang paham boleh ditanyakan. Sebaiknya apa yang disampaikan Pak Nafiah tadi sebenarnya kan Bapak Ibu kami maunya di madrasah atau di SD itu langsung. Kita mau lihat lingkungannya. Karena saat pertama Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu pertama masuk asesor dia lihat lingkungan dulu, survei lapangan. Bagaimana dengan WC-nya, bagaimana dengan lingkungannya, teratukah, tertatakah. Bapak Ibu yang sering kita lupakan kan di sudut-sudut yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil misalnya di belakang apa namanya ini Bu, yang menghalang jendela ini? Gorden namanya ya.
Kalau di kampung kami namanya gorden, mungkin di sini gorden juga ya. Jadi gorden gitu kan. Biasanya itu kalau kita lap masih berabu itu Bu. Ya, berabu. Artinya sekecil itu juga akan diperhatikan oleh tim asesor. Jadi ini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Kemudian penataan Bapak Ibu, penataan bunga dan segala macamnya itu juga ditata. Penataan di kelas juga Bapak Ibu tata. Oke, lanjut aja kembali. Yang pertama Bapak ini komponen mutu lulusan. Bapak Ibu lihat apa indikatornya Bapak Ibu? Menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi, misalnya disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Kalau ini yang ditanya, apa namanya dokumennya? Tata tertib bajunya, ya, apa lagi? Tata tertib sekolah dan segala macam. Itu yang diupload semalam kan? Nanti ada asesor itu melihat dokumennya. Coba kita lihat di level 4 Bu. Disiplin dalam kehadiran. Berarti ada tata tertib. Masuk jam 7.30. Saat nanti proses Bapak itu perlu saya sampaikan. Hari hanya ini kan nanti siap zuhur baru saya bagikan itu jadwal Bapak Ibu. Karena mungkin menunggu ada nggak mapping baru. Ini makanya tadi udah saya coba-coba catat yang dikirim dari KPA. Misalnya min mana nih? SD 3 jumpa ya nih. Apa nih? SD 13. SD 3 Kosangan. Sekitar tanggal 4 tanggal 5. Ada perubahan lagi sekitar. Ya SD ya. Jadi nanti mungkin ada perubahan lagi Bapak Ibu. Makanya tadi saya coba hubungi Pak Makmun. Ditunggu dulu Pak siap zuhur nanti baru dibagikan. Jadwalnya udah ada Mas saya, tidak ada apa-apa. Insya Allah nanti begitu pulang dari sini udah dapat jadwal Bapak Ibu. Siapa nanti tim asesornya Bapak udah tahu. Nanti Bapak Ibu mungkin berhubungan langsung. Oke Bapak Ibu kita lihat apa yang Ibu siapkan di situ. Pertama masuk Bapak Ibu. Oke Pak silakan masuk terus. Lanjut terus masuk. Ini kita lanjut terus. Begitu masuk tim asesor Bapak Ibu. Masuk di SD 3 jam berapa Bu? SD 3 ini 7.30. Ibu harus datang sebelum 7.30. Bapak Ibu tim asesor itu artinya dia bukan nakal. Tapi tim asesor itu biasanya dia sebelum jam 7 dia udah berdiri. Ibu kan tak kenal kadang-kadang. Dia lihat Ibu benar nggak dilakukan. Ini biasanya akal tim asesor itu dia ingin membuktikan karena harapan dia bukan dokumennya Bapak Ibu, tapi efek dari perbuatan ini ada nggak dilakukan. Aplikasi di lapangan itu, implementasi itu yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi jam 7.30 sebelum jam 7.30 anak-anak udah masuk semua. Kalau masih ada anak-anak berkeliaran dan segala macam, berarti Bapak Ibu itu nanti nggak masuk di level 4 itu Bapak Ibu. Masuk di level 3 mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan nanti lihat jadwalnya ya. Bagaimana caranya dalam 2 hari itu Bapak Ibu nanti harus disiplin betul ya. Hai programnya karena ini memang sensitif. Sama yang disampaikan Bu Lucy tadi. Di Kementerian Agama juga berpengaruh pada dana bos Bapak Ibu. Berpengaruh juga kepada bos kita di sana. Oh itu dananya, apa tadi saya. Tuh, ya kira-kira gitulah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Bu, ulangi itu di atas tadi dulu, belum. Di awal kita lihat di sini. Ini indikatornya dulu di level 4. Berpakaian, ada nggak tanda tertib berpakaian? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Bu bajunya pakai merah putih ya. Kalau di Dimi putih. Rabu Kamis berarti Sabtu Minggu mana Jumat Sabtu ya. Tapi pura Jumat Sabtu. Jumat baca kita Sabtu. Pramuka. Olahraga kapan dipakai? Kalau ada jam Iban. Bagaimana kalau saat datang orang ini kan di jadwal tata tertib. Pas jam olahraga kami baju olahraga Pak, tidak masalah.
Memang ada jadwal tersendiri untuk baju, nggak mungkin dia pakai batik. Ya, itu nanti biasa aja, pokoknya biasa aja. Itu yang perlu Bapak Ibu lihat. Kemudian belajarnya, nanti Bapak Ibu belajarnya. Makanya saya suruh datang di proses pembelajarannya itu guru kecil 2 orang, guru tinggi 2 orang, 1, 2, 4, 5. Nanti Bapak Ibu nanti di prosesnya ya Bu ya. Itu banyak nanti Bapak Ibu bertanya sama saya. Gimana cara menjawabnya? Ya, gimana cara terjauh? Karena Bu, pengalaman kami, saya juga lama Bu berputar-putar di Aceh ini gitu. Di situ gurunya gugup, entah gagal. Pada tanya bukan gaduh, itu bilangnya kaplong ya Pak, yang neli. Biasa aja sebenarnya. Karena yang datang kemari itu manusia bukan malaikat. Ya, manusia itu makan, minum, tidur, ketawa, nangis, sedih, bahagia kan? Tak malaikat dia. Jadi biasa aja Bapak Ibu, menghadapinya enjoy ya. Jangan Bapak gugup dan gagap. Kosong tak lu Pak. Jangan, biasakan aja, biasa aja. Ya. Dan menaati tata tertib. Tata tertib ditaati. Oke, lanjut Bu, terus ke bawah dulu, kita lihat dulu. Dah, saya sampaikan sedikit lagi. Dan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh si siswa dan kita selaku gurunya. Bu, Bapak Ibu kalau hujan di Takengon, hujan lebat, keruh airnya. Keruh nggak di Kuala Bekah di sana? Atau di Kuala Cerape? Pengaruh. Makanya kalau gurunya keruh, ingat muridnya juga akan keruh. Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu mengajar itu dengan hati. Mendidik itu dengan hati. Jangan lagi Bapak mengajar terus-terusan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Apa 2 tambah 2 aja sama dengan 4? 8 dikurang 4 berapa benar? 8 dikurang 4 juga. 8 kurang 4, 4. 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. 16 dikurang 4 berapa? 16 dikurang 4 dikurang 8, 4 kan? Sama. Itulah kurikulum merdeka Bapak Ibu. Itulah kurikulum merdeka. Bapak di situ bukan lagi sebagai guru semata, akan tetapi Bapak di situ sebagai fasilitator. Biarkan anak-anak itu mandiri. Nanti di prosesnya Bapak Ibu di situ ya. Yang menilainya anak-anak itu proses. Yang penting kemauan anak. Oke Bapak Ibu, ini kita lihat. Ini betul Pak Ilmu. Ini lama ini karena ini anak-anak ini perlu kita apakan bersama anak kita ini. Disiplin merupakan perilaku taat dan penuh terhadap nilai-nilai dalam bentuk disiplin waktu. Biasa masuk pokoknya. Setuju? Setuju betul? 7.30. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5. Dibanguni apa? Bangun sendiri? Dibanguni. Siapa yang banguni? Sama. Bangun sendiri, ya. Mama jam berapa bangun? Siapa duluan dengan mama? Jujur. Kalau nanti bohong berdosa, lidahnya dipotong nanti oleh Allah saat nanti kita di sana. Siapa duluan mama dengan siapa namanya? Asyik. Siapa duluan bangun? Duluan ya. Dengan ayah siapa duluan bangun? Enggak, duluan sini. Ayah enggak ada lagi. Oke. Siapa duluan tadi pagi bangun adik sama ayah? Nah? Enggak ada lagi ayah. Siapa tadi duluan bangun adik dengan ayah? Enggak ada. Nyonya ayah di sana. Siapa duluan bangun? Ayah nggak pulang. Kemana ayah? Kerja. Di mana kerja? Di biru. Nggak pulang. Siapa duluan bangun dengan mama? Duluan mama. Tadi dibanguni apa bangun? Dibanguni. Habis bangun apa kerjanya? Ya, dengar Bu. Mandu. Habis bangun apa kerjanya? Sholat. Enggak. Bangun pagi, terus Mandi. masak, sholat terus. Ingat, bangun pertama terus apa? Sholat. Habis itu tak lupa Menggosok gigi. habis mandi
tolong ibu. Apa namanya habis tolong ibu apa? Apa? Tadi pagi ada nggak dibersihkan tempat tidurnya? Ada. Siapa yang bersihkan? Nama apa deh? Ustaz. Hah? Apa? Apa yang bersihkan? Ustaz. Jujur. Jujur. Jadi harapan dia ini Bapak Ibu, jawaban Anda saya. Jawaban nanti yang pertama habis bangun terus gosok gigi, sholat, baru bantu ibu bersihkan tempat tidur. Nanti kalau ditanya itu jawabnya ya. Udah paham tuh. Kalau ditanya nanti dia observasi ditanya. Karena dia menggali ke benar nggak ada dilatih sama gurunya. Ada nggak diajari guru kayak gitu di sini? Di mana sekolah mana? Ada 13 anak. Naik pun oleh guru katanya. Naik pun ada. Guru ini, guru agama. Guru agama. Anak. Guru kelas. Ibu ini Pak tinggal. Anak di mana? Udah bengok, bangun jam berapa? Setengah 6. Yang bangun ini siapa? Kamu sendiri. Nah, semuanya dulu. Nah, itu. Tuh. So, awal duduk dengan Bapak. Awal Bapak. Makan semuanya. Ingat bohong, jangan bohong, saja. Nah. Oke, ini harapan Bapak Ibu. Anak-anak ini juga Bapak Ibu. Nah, udah. So, awal Pak. Pupoh udah, poh 6. Ayah, tolong udah. Poh 7 nggak udah ya? Belum Pak. Apa itu Bapak Ibu? Mendidik Apa itu anak. betulnya? Anak ini nggak mau. Jadi anak ngepatrol. Karena dia masih dalam posisi. Jadi nanti kalau dijawab, kalau bangun itu terus mana mau deh? Dua sikat. Terus enggak. Habis sholat itu nanti dijawab ya. Kalau ditanya jawabnya itu ya nanya. Ya. Bukan terjauh. Pupo udah. Udah 6. Pupo subuh. Boleh mau. Hah? Itu 6 subuh itu. Boleh mau. Nah, pokoknya sembahyang terus dengan nama Nabi Muhammad. Ada sunnah. Kalau kamu belum wajib, tapi yang hukum. Tapi wajib dilatih ya. Ya, begitulah cara menjawabnya ya. Oke, satu persepsi kita udah samakan dengan anak. Sistem menjawabnya. Karena nanti dijebak Bapak Ibu itu. Nah, kebenaran Ibu ada. 4 kali juga. Ada diajari sama ibu kayak gitu kalau bangun pagi mandi, ada enggak? Ada diputar lagunya, ada menyanyi bersama, ada. Kalau udah ada beres. Terus lanjut. Tertib adalah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Ini tertib. Nyo daripada itu baju Senin, baju merah dan baju nyo baju merah. Ha? Nyo baju merah pun. Putih mati sehat. Nyo baju nyo ita anu mano. Tapi nyo rok. Kecuali rok merah. Jadi rok merah, ingat ya. Dari mana tahu? Pak di burung dononnya bahwa orangnya merah putih merah. Dari mana tahu? Ada sosialisa. Nah dipegang deh ibu orangnya. Putih kamu ini punya orang sini Selasa baju putih namanya rok merah atau celana mana jauh boh. Nah dipegang ibu kepala. Nah pegang ibu wali kelas bahwa kamu nyo. Nah tulis tata tertib bu. Ada ditulis tata tertib di ruangan. Wali kelasnya ada ya. Ya, itu juga salah satu sosialisasi. Karena itu pertanyaan Bu, ada enggak? Nah, oke. Teratur adalah telah mengikuti pola yang konsisten baik dari segi perilaku maupun situasi dan kondisi lingkungan. Lanjut Bu. Lingkungan sedikit lagi saya sampaikan. Min padu. Dua limau. Kenapa jo ada makan es? Kenapa jo bombon? Habis makan bonbon, bungkusnya dibuang kemana? Tong sampah. Menyongon boh sampah belum beli, nah yang batak bang. Hah?
pegang, habis pegang itu gimana caranya? Kalau dia dibuang nggak mau diambil, gimana caranya? Ambil oleh kita harus berpartisipasi ya. Menantu punya ibu dengan Pak, ada yang pegang yang penting betul. Masalah Tomru itu artinya aplikasi implementasi yang Bapak ajarkan sudah menyatu dengan lingkungan anak. Bagaimana? Cok, hai, nyok kan dari nyok tempat. Sampaikan sama Kak. Bagaimana? Jangan kata kasar, tak boleh. Oke, kita lanjut Pak. Ini petunjuk dokumennya, nama dokumen tata tertib sekolah. Ini dokumennya udah ibu buat bapak ibu buat semua ya. Yang ingin saya sampaikan kepada kita nanti, ini dokumen-dokumen ini Pak bersusun ya, berurut sesuai dengan ini. Tata tertib setelah tata tertib sekolah, rencana kerja RKS atau RKM-nya Bu ya. Kalau di madrasah RKM daerah RKS disusun dia, disusun. Kemudian nanti kalau ada misalnya di komponen 2 nanti di copy. Jangan diambil dari sana, di copy biarkan ada, setiap dokumen itu ada berkas itu. Kemudian Pak, terus lanjut Bu, ini nanti udah tahu orang ini. Aspek observasi, disiplin waktu, kehadiran. Oke, masuk aja ke wawancara Bu, karena ini nanti observasi guru. Wawancara yang ditanya siapa? Perwakilan orang tua. Mana orang tua Pak? Orang tua siswa? Orang tua siswa ada hadir? Oke, siapa lagi? Komite. Nah, nanti kalaupun tidak hadir komite atau orang nanti sampaikan Bu ya. Sebelum hari hanya nanti dipanggil lagi sama Pak Bu, sebagaimana yang saya sampaikan. Kemudian siapa lagi? Guru atau guru pembimbing dan siswanya, ditanya ke siswa. Coba kita lihat pertanyaan pertama. Bagaimana kepatuhan siswa terhadap tata tertib? Dia pegang itu nggak Pak, ini badan ini siswa. Tanya naik Pak, boleh bro kawan. Jadi tidak oleh komite, oleh wali siswa, setahu kami Pak, selama ini kebersihan lingkungan ini bagus karena ada kerjasama antara guru dan murid, stakeholder orang lain di lingkungannya. Begitu Bapak Ibu jawab, setahu kami. Mana buktinya? Makanya nanti saat dia observasi jangan ada berserakan sampah-sampah. Orangnya kan Bu, dua orangnya keliling, keliling madumnya. Bekna punya Bu. Sarang laba-laba itu jangan ada. Ya, semua kelas. Karena itu berpengaruh. Kalau udah nilainya A harus bersih tuh. Kayak ruangan inilah dia. Nanti dilatih lagi anak-anak kita ini. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bagaimana Pak penerapan disiplin belajar waktu dan kehadiran siswa di sekolah dan kelas? Bagaimana penerapannya? Masuk jam 7.30, datang ke sekolah jam berapa? Pukul jam berapa? Dari rumah berangkat pukul 7.30. 7.30 berangkat dari rumah. Datang ke sekolah sebelum jam 7.30. Jam 7.15 Pak kamu ya intak liaya, ya intak lima. Menanjau bos? Ya. Begitu jawabnya. Kami diantar sama mama atau ibu atau abang atau kakak sebelum jam 7.30. Gurunya juga Bu. Komitenya juga nanti menjawab perwakilan murid. Waktu ditanya nggak? Upoh biasanya entar Bu, anak mi, panen nilai tadi setengah 8, baca mau setengah 8. Berarti dalam perjalanan di pojok waktu 15 menit kita mau bukan jam 7.30, tapi udah 7.4. Berarti sebelum jam 7.30 itu Bapak udah antar anak. Pokoknya 5 menit sebelum jam 30 dia sudah masuk. Karena 7.30 anak udah di ruangan. Itu ya. Samakan persepsi Bapak Ibu salam jawabnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kedisiplinan berpakaian siswa? Tadi sudah saya sampaikan anak-anak berpakaian bagaimana. Sekarang walinya benar-benar pulih rumrono, baju harus Senin harus Selasa. Tanya Mbak Numi, kan baju putih merah Pak. Kalau di madrasah putih. Pak, sedikit jam 7.30 biasanya senam pagi Ibu Pak. Ya. Senam pagi. Pokoknya sebelum kalau 7.30 Bapak Ibu dia masuk atau sebelumnya dia masalah itu nanti kan Bapak yang mengatur, tidak ada masalah, itu bisa kita berikan.
kami Pak masuknya proses pembelajaran jam sekian. Jam 7.30 sampai jam 7.20 itu ada senam pagi. Itu ada masalah Pak. Yang penting disiplin nggak anak ini. Itu diharapkan dia. Kalau Bapak lakukan itu tidak jadi masalah, karena nanti akan berubah dia kan Pak. Kalau 7.30 misalnya masuk, kita senam pagi. Jam 7.25 atau lepaskan jam 8 baru masuk. Pasti bergeser ke atas. Kan bergeser dia ke atas. Pulangnya agak terlambat, itu tidak jadi masalah. Yang penting waktu yang Bapak apanya itu sudah sesuai dengan dilakukan anak dengan tata tertib yang Bapak buat. Nah, jam 7.30 sampai jam 8 olahraga, misalnya pembiasaan literasi, apalagi Kebiasaan diri. berlingkungan nggak masalah. Tapi jam 8.38 pas kita udah di ruang, nggak ada masalah juga. Itu tergantung tata tertib Bapak. Yang penting tata tertib itu dilakukan benar. Itu yang penting ya. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjut. Dampak budaya disiplin. Dampak Bu. Contohnya Mbak Ron selaku wali murid. Dampak anak Ron mangka disiplin. Kuning terima hasil, maksudnya dampaknya hasil yang diterima oleh Ron setelah anaknya disiplin. Gerarah. Udah ada guru lagi nyo. Tadi kan sudah saya sampaikan. Bangun pagi, Anak mandi. gerarah. Tidurnya pun pastikan awal ya kan. Karena mungkin yang pondok kelas tidur. Dampaknya apa Bu? Bu dijawab ya. Nama nggak besar. Dia akan diminta di sini Bu. Lihat masalahnya. Dampak budaya. Budaya itu artinya Bapak Ibu, dia udah melekat di hati. Bagi kita orang dewasa. Sananya golong main juhur. Kalau belum kita juhur itu masih kita bertanya kah? Itu pasti udah membudaya itu. Anak juga gitu Bu. Bapak dari komite dan Ibu itu jawabnya. Bagaimana jawabnya Bu? Benar Pak. Saya sangat senang karena Islam melihat belakang pulau adalah itu. Masalah ini tak terpikir. Bunga awal juga. Pertama imano dengan nyo bayar itu. Saya bahagia kamu lagu nasi. Itu yang penting sembayangnya. Alina yang pergi depan Alina satu lagi apa Bu? Apa satu lagi? Yang sangat penting juga dalam proses pembelajaran. Nah itu Ibu, makan sarapan pagi Bapak Ibu wajibkan anak-anak ini di rumah. Jangan beli jajanan, apalagi jajanan hari ini yang belum tentu sehat. Banyak mengandung gula lah dan segala macamnya pengawet. Sehingga anak-anak belum guru kamu ngantuk-ngantuk. Itu artinya anak tidak sehat. Ini kejuruan. Usahakan Bu, laginya jawab juga. Bapak Ibu komite nanti jawabnya kayak gitu. Kami merasa bahagia Pak, bangunnya cepat. Malam Pak, anak saya ini nanti penuh rumah belum. Nanti kan semua anak-anakku semua, mulai nanti malam begitu lihat jadwalnya dulu. Besok pelajaran apa besok? Lihat daftar. Besok matematika, bahasa Indonesia, PKN. Kita taruh. Masukkan di tas. Itu nanti jawabnya ya. Kalau malam kami kan Pak, buku udah susun masukkan di tas, taruh di tempat besok untuk berangkat. Sepatunya juga nanti udah di sana. Baju dan rok atau baju dan celana kami udah siapkan untuk besok Pak. Nanti sebelum makan pakai baju. Kapan waktunya? Setelah sarapan atau sebelum sarapan? Baju kan baju-bajunya ada pakai atau baju bunga. Kalian pakai baju atau sebelum baju biasa? Sebelum pakai. Yang biasa kan yang bagus mana Bapak Ibu? Sebelum Sebelum